4. Pada video kali ini kita akan baca tema 9, subtema 1, pembelajaran 4. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Benar sekali, Beni, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang, kata Siti. Mari membaca bacaan berikut. Hemat energi, hemat biaya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita berhemat listrik dengan cara seperti berikut. 1. Tidak menyalakan lampu pada siang hari. 2. Menyalakan lampu hanya jika diperlukan. 3. Lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. 4. Mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. 5. Menggunakan listrik seoptimal mungkin. Nah, sekarang mari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Mengapa kita harus berhemat energi? Kita harus hemat energi agar cadangan energi tidak cepat habis. 2. Coba jelaskan, dengan hemat energi maka akan menghemat biaya. Hemat energi dapat menghemat biaya karena untuk menggunakan energi listrik memerlukan biaya. Semakin boros menggunakan listrik, semakin besar beban biaya yang dibayar. 3. Bagaimanakah cara menghemat listrik? Cara menghemat listrik antara lain 1. Tidak menyalakan lampu pada siang hari. 2. Menyalakan lampu hanya jika diperlukan. 3. Lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. 4. Mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. 5. Menggunakan listrik seoptimal mungkin. Nah, berdasarkan bacaan di depan, temukan ide pokok dan kalimat pendukung tiap-tiap paragraf. Bacakan hasilnya di depan guru dan teman-temanmu. Paragraf 1, ide pokoknya adalah hemat energi adalah menggunakan energi seperlunya. Kalimat pendukungnya 1. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. 2. Kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. 3. Hemat menggunakan energi berarti menghemat biaya. Kemudian paragraf 2, ide pokoknya energi yang dihemat penggunaannya adalah listrik. Kalimat pendukungnya 1. Listrik energi yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan manfaatnya. 2. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. 3. Listrik sangat berperan membantu berbagai aktivitas manusia. Kemudian paragraf ketiga, ide pokoknya adalah listrik dihasilkan melalui pembangkit listrik. Kalimat pendukungnya 1. Contoh pembangkit listrik antara lain PLTA, PLTS, dan PLTU.
2. Setiap pembangkit listrik memerlukan biaya yang besar pembangunannya. 3. Kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Kemudian paragraf yang keempat, ide pokoknya keberadaan listrik memakan biaya yang sangat tinggi. Kalimat mendukungnya, 1. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik dan membayar biaya penggunaan setiap bulannya. 2. Semakin boros menggunakan listrik, semakin besar beban biaya yang dibayar. Kemudian paragraf yang kelima, ide pokoknya adalah cara berhemat energi listrik. Kalimat mendukungnya, 1. Tidak menyalakan lampu pada siang hari. 2. Menyalakan lampu hanya jika diperlukan. 3. Lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. 4. Mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. 5. Menggunakan listrik seoptimal mungkin. Nah, sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Berikut hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. 1. Kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh kepada alam. Oleh karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. A. Menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya. B. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. C. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. D. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. E. Menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Jika semua kewajiban telah kita tunaikan, sudah sepantasnya lah kita memperoleh hak kita. 2. Hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Nah, bersama temanmu, coba identifikasilah perbuatan orang-orang di sekitarmu berkaitan dengan penggunaan energi dalam kegiatan sehari-hari. Perilaku orang-orang di sekitarku. Contoh boros energi, menghidupkan lampu pada siang hari. Contoh hemat energi, mematikan lampu pada siang hari. Kemudian contoh boros energi yang lain, tidak mematikan keran yang tidak dipakai. Contoh hemat energinya adalah mematikan keran air saat tidak dipakai. Contoh boros energi yang berikutnya, menonton televisi sepanjang hari. Contoh hemat energinya adalah membatasi jam menonton televisi. Contoh boros energi yang keempat, menghidupkan pendingin ruangan sepanjang hari. Contoh hemat energinya adalah menghidupkan pendingin ruangan saat cuaca panas. Contoh boros energi yang terakhir, tidur dengan kondisi lampu tetap menyala. Contoh hemat energinya adalah tidur dengan mematikan lampu. Kewajiban kita sebagai manusia tidak hanya pada sumber daya alam, namun juga terhadap lingkungan alam secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Mari membaca bacaan berikut. Manusia dan lingkungan.
Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia karena manusia tergantung kepada lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Hidup yang selaras dengan alam dapat dimulai dari diri sendiri. Kita harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat seperti selalu membuang sampah pada tempatnya, rajin berolahraga, dan selalu memeriksa keadaan mesin kendaraan agar tidak menghasilkan banyak asap kotor. Selain itu, kita harus meningkatkan kreativitas dengan mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai agar tidak mencemari lingkungan. Sudahkah kalian berbuat demikian? Jika sudah, kembangkan dan tingkatkanlah terus. Namun jika belum, mulailah melakukan dari sekarang. Jika kita cinta dan bersahabat dengan alam, alam akan cinta dan bersahabat dengan kita. Namun sebaliknya, jika kita merusak alam, alam akan marah dengan menumpahkan segala bencana pada kita. Hidup yang selaras dengan alam dapat membawa dampak positif bagi umat manusia. Nah, kamu telah membaca bacaan manusia dan lingkungan. Temukan informasi-informasi penting pada bacaan berikut. Manusia dan lingkungan. Lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Apa maksudnya? Lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sikap apa yang seharusnya dilakukan manusia terhadap lingkungan? Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Mengapa manusia harus baik terhadap lingkungan? Manusia harus baik terhadap lingkungan karena manusia hidup dalam lingkungan. Kehidupan manusia akan bergantung pada lingkungannya. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Laporan hasil wawancara. Tanggal wawancara misalkan 17 Maret 2022. Data hasil wawancara. 1. Nama narasumber orang tua. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan? Jawabannya, akan terjadi kerusakan lingkungan karena ulah manusia. Kemudian yang kedua, ketua RT. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan? Jawabannya adalah lingkungan akan menjadi lingkungan yang kurang sehat dan membahayakan kesehatan manusia. 3. Ketua RW. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan? Jawaban beliau adalah sampah akan berserakan dan mengganggu pemandangan di lingkungan sekitar. Kemudian narasumber yang keempat adalah tetangga. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan? Jawabannya adalah akan terjadi banjir yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Narasumber yang kelima adalah teman sekelas. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan? Jawabannya adalah terjadi bencana alam tanah longsor yang akan sangat merugikan manusia itu sendiri. Kemudian narasumber yang keenam adalah anak tetangga. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan? Jawabannya adalah terjadi kepunahan hewan dan tumbuhan karena tidak mendapatkan lingkungan yang baik. Kemudian yang ketujuh, Bapak Guru. Pertanyaannya,
apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan? Jawaban beliau, muncul berbagai macam penyakit yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia. Narasumber yang kedelapan adalah ibu guru. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan? Jawaban ibu guru, udara akan tercemar dan lingkungan sekitar menjadi kurang sehat dan masalah lainnya. Kemudian narasumber yang ke-9 adalah paman. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan? Paman menjawab, manusia tidak bisa hidup sejahtera karena kekurangan bahan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Narasumber yang terakhir adalah bibi. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan? Jawaban bibi adalah, alam akan menghukum manusia dengan bencana yang dapat mengancam jiwa manusia. Lingkungan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan kewajiban kita sebagai warga negara. Pada pembelajaran yang lalu, kamu telah mengetahui hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan alam. Agar semakin memahaminya, perankan drama berikut berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Buatlah kelompok terdiri atas 4 orang. Mainkan drama berikut. Andi berkata, aku lihat lingkungan kita tidak terjaga dan kotor. Banyak sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Lili menjawab, kamu benar Andi, tetapi mau bagaimana lagi? Masyarakat nggak menyadari itu. Iya, aku juga heran. Kenapa warga di desa kita begitu ya? Padahal kebersihan kan pangkal kesehatan. Tanya Johan. Bagaimana kalau kita sosialisasikan kepada warga tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan desa kita, supaya desa tercinta kita ini bersih dan sehat? Usul Alisa. Aku setuju sekali ide Alisa. Aku yakin kesadaran warga akan tumbuh untuk mau menjaga kebersihan lingkungan desa kita. Ujar Andi. Apa kamu yakin kesadaran warga akan tumbuh? Kalau kamu memang yakin, ya sebaiknya kita coba saja, kata Lili. Johan menjawab, yakin tidak yakin kita pantas mencobanya. Itu kan salah satu cara mewujudkan kesadaran masyarakat. Betul nggak? Iya, kamu benar. Ya sudah, kalau begitu besok aku akan memberikan undangan kepada warga untuk berkumpul di balai desa minggu depan. Kita akan mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan bagi masyarakat. Jawab Alisa menutup percakapan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.